Oke. Ya, jadi kokoh tidaknya sebuah bangunan itu akan terlihat dari pondasinya. Ya, semakin kuat pondasi sebuah bangunan, maka bangunan itu akan semakin kokoh. Tidak sama pondasi untuk bangunan tingkat 1 dengan bangunan tingkat 2, apalagi semakin tinggi tingkatan bangunan itu, ya, maka semakin kuatlah pondasinya. Nah, begitu juga dengan Pancasila. Pancasila itu katanya dasar negara. Dasar itu kan di bawah kan? Dasar itu di bawah. Jadi apa maksudnya Pancasila sebagai dasar negara? Sebagai dasar negara, maka Pancasila itu dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Pedomannya harus berpedoman kepada Pancasila. Maksudnya gimana, Memang? Pancasila Indonesia itu dipimpin oleh siapa? Presiden. Dibantu pekerjaannya oleh wakil presiden dan para menteri. Itu yang bantu kan? Maka dalam menjalankan pemerintahannya juga ada para pejabat-pejabat lain ya, DPR, DPD, ya, dalam menjalankan pemerintahannya, dalam mengambil kebijakan, maka semuanya pelaku-pelaku pemerintahan ini harus berdasarkan kepada Pancasila. Ya, semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan harus berdasarkan Pancasila, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Itulah artinya bahwa Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara. Ya, kalian bisa lihat itu materinya di halaman, kita sudah ke halaman 5. Ya. Jadi Pancasila dikatakan harus sebagai dasar negara. Ini kalau ditelusuri lagi sejarahnya, maka ini berkaitan dengan perjuangannya tokoh-tokoh negara kita dulu. Ya. Dan ini tercatat juga dalam Piagam Carta, dalam Piagam Carta. Di alinea keempat kalian masih ingat isinya? Ya, berdasarkan kepada itu kan di alinea keempat itu ditulis bunyinya begini. Lebih lanjut dijelaskan Pancasila sebagai dasar negara menurut Noto Negoro seperti dikutip oleh Darji Darmodiharjo SH, dinyatakan bahwa di antara unsur-unsur pokok kaidah negara yang fundamental atas kerohanian itu pendapat tokoh ya. Ini dalam rumusan alinea keempat. Dalam hal ini Pancasila berfungsi sebagai dasar dan ideologi negara. Dalam hal ini Pancasila berfungsi sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia alinea keempat, bunyinya. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar ya, Negara Republik Indonesia tahun 45 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara yang berbentuk dalam suatu susunan negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab sampai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Berarti dalam pelaksanaan pemerintahan, ya, semua apapun yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan Pancasila. Ya, kalau mau dibangun rumah ibadah harus sesuai dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya tidak hanya diberikan kepada satu agama saja, termasuk kepada agama-agama yang lain. Ya. Contoh lagi, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan seterusnya. Itu contoh penerapannya gimana? Menyelesaikan pendapat dengan cara, bagaimana cara penyelesaian masalah di Indonesia? Bolehkah dengan menggunakan hukum rimba? Atau bisakah dengan memenangkan kaum mayoritas, suara terbanyak saja? Atau bagaimana menyelesaikan masalah di Indonesia?
Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya Kimberly di Indonesia? Dengan cara apa? Ya, benar sekali. Jadi nggak boleh di Indonesia itu pemerintah misalnya, anggota DPR, dia punya kenalan ini. Karena dia keluarganya anggota DPR, jadi dia bisa memenangkan keluarganya ini. Ya, walaupun keluarganya itu terbukti salah. Ya, jadi tidak perlu musyawarah, tidak perlu berunding, tidak perlu pengadilan. Karena ini keluarga saya, maka dia dibebaskan saja. Nggak boleh. Itu sudah tidak berdasarkan Pancasila. Ya. Coba ngisin dulu. Ya. Ya, silakan, tidak apa-apa. Kalau kita belajar di rumah tidak apa-apa. Bawa minumannya di depan meja. Ya. Oke, kemudian. Yang kedua itu ya. Jadi kalau ditanya bagaimana masuknya Pancasila sebagai dasar negara, berarti pelaksanaan pemerintahan harus berdasarkan Pancasila. Itu jawabnya. Kemudian di sini ada berapa ini ya? Kita tidak usah lama-lama di Zoom. Ini ada Oke. Coba, siapa lagi? Ayo DJ, jangan kayak tadi. Dia hanya dua ya. Sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, coba Jan dulu yang kasih apa maksudnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Kalau tadi sebagai dasar negara, ya, jadi kalian melihat dari dua sisi ya. Satu dari sisi pemerintah. Artinya pemerintah itu orang-orang atau pelaku-pelaku pemerintahan yang mengatur negara. Sementara di sisi lain kalian melihat dari sisi warga, dari sisi penduduk. Ya. Jadi kalau Pancasila sebagai dasar negara, maka pemerintah menjalankan pemerintahannya sesuai dengan Pancasila. Berikutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kalian melihat dari sisi warga. Ya, dari sisi warga. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, namanya juga bangsa. Apapun yang dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang di kota sampai yang di desa, di tempat yang padat sampai di tempat yang jarang, maka ya semua yang mereka lakukan harus berdasarkan Pancasila. Ya. Jadi kalau dasar negara itu dari sisi pemerintah, kalau pandangan hidup bangsa dari sisi bangsanya. Apa yang kita lakukan itu harus berdasarkan Pancasila. Jadi balance ya. Balance artinya dalam mewujudkan Pancasila itu bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Tapi kita juga sebagai bangsa Indonesia bertanggung jawab untuk memelihara dasar negara kita itu. Jadi bagaimana contohnya Nova? Banyak sekali ya. Kalau kalian melakukan sesuatu, contoh nih, mengumpulkan sumbangan untuk yang terkena bencana alam misalkan ya. Contohnya begitu ya. Jangan hanya memberikannya kepada orang-orang yang dikenal saja. Ya, atau orang-orang yang disukai saja. Tetapi sampaikanlah bantuan kalian itu kepada orang yang memerlukan. Dikenal tidak dikenal, tua muda, semua kaya miskin, namanya kalau tertimpa musibah kita wajib membantunya. Kalau kita hanya melakukan kepada orang-orang tertentu yang kita mau tolong, berarti kita tidak melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Ya kan? Kalau kita hanya, contoh lain, kalau kita hanya memelihara kebudayaan kita saja tapi menjelekkan kebudayaan orang lain, itu tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Jadi jangan lakukan. Ya, itu dia. Kemudian di sini dikatakan ya, Pancasila sebagai pandangan hidup. Kita mempunyai cita-cita yang ingin diwujudkan. Ya, bagi sebuah organisasi seperti sekolah ya, kita punya visi dan misi ya. Kemarin sudah dipelajari ya, visi dan misi. Nah, jadi Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut dengan way of life, pegangan hidup, pedoman hidup. Ya, kita menjadikan Pancasila ini menjadi pedoman hidup kita. Apapun yang kita lakukan,
Kita harus melakukannya berdasarkan Pancasila. Jangan dilupakan. Ya, itu saja penjelasan untuk Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kemudian yang ketiga, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Di sini ada di bawah puisi, nanti kalian bisa lihat di buku ya. Nah, bagi bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk mengatur penyelenggaraan negara. Itu lagi diulang-ulang. Ya. Semua sila dari Pancasila itu tidak dapat dilaksanakan terpisah-pisah, bukan satu-satu. Bahkan Pancasila itu, kelima sila itu saling mendukung satu ya dengan yang lain. Sila yang satu dengan sila yang lainnya. Ya, jadi kita tidak bisa menjalankannya hanya setengah-setengah. Nggak boleh hanya setengah-setengah. Ya, kita nggak boleh memilih-milih. Aku hanya mau menjalankan sila pertama saja. Maka dikatakanlah Pancasila ini juga sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya apa? Hukum yang ada di Indonesia, hukum yang dibuat, baik itu hukum perdata maupun hukum pidana, ya. Hukum pidana itu maksudnya yang berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran hukum, pencurian, pembunuhan, perampokan. Ya, itu namanya hukum pidana. Kalau hukum perdata itu yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi, ya baik itu administrasi negara maupun administrasi lainnya. Ya, nah, jadi dikatakan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, ya, maka Pancasila semua hukum yang diberikan di Indonesia ini tidak boleh lepas atau tidak boleh bertentangan dengan sila-sila dalam Pancasila. Contohnya gimana? Kalau misalnya Pancasila isi sila ketiganya apa? Apa isi sila ketiganya, Ebel? Ebel, sila ketiga apa isinya? Nah, Persatuan Indonesia berarti itu penerapannya gimana ya? Bolehkah kita membeda-bedakan agamanya? Bisakah kita membeda-bedakan teman kita? Nggak boleh. Tetapi ada nanti dibuat undang-undang, baik itu oleh pihak kepolisian maupun pihak pengadilan, ya, bahwa di Indonesia itu suku Jawa adalah suku yang istimewa. Ya, undang-undang nomor sekian, tahun sekian, bahwa suku Jawa adalah suku yang lebih istimewa dibandingkan suku lainnya. Itu sudah bertentangan dengan Pancasila, nggak boleh. Ya, jadi itulah arti pentingnya Pancasila bagi kita. Tidak ada yang boleh bertentangan dengan Pancasila. Semua harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Ya, tapi kalian perlu tahu, perlu ingat dan harus ingat, Pancasila memang dirumuskan tanggal 1 Juni 45, tapi dia disahkan 18 Agustus 45, disahkan secara konstitusi. Ya. Nah, itu dia. Jadi harus bisa dibedakan ya. Kemudian, sebagai norma hukum Pancasila juga mempunyai sifat imperatif atau memaksa. Artinya memaksa itu gimana? Harus, wajib diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Juga dia bersifat umum karena berlaku bagi seluruhnya. Ya. Jadi nilai-nilai hukum dalam Pancasila itu bukan hanya berlaku bagi orang kaya, bukan hanya berlaku bagi orang miskin, bukan hanya berlaku bagi pejabat, tapi bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tidak melihat jabatan. Ya, itu dia artinya. Jadi Pancasila itu harus dijalankan oleh seluruh bangsa Indonesia. Ya, itu adalah, dan siapapun yang melanggar nilai-nilai dalam Pancasila, kalau dibilang nilai-nilai dalam Pancasila termasuk nilai-nilai hukum yang berkaitan erat dengan Pancasila, siapapun yang melanggar, maka wajib mendapatkan hukuman. Tidak ada pertolongan bagi pelanggar hukum. Ya. Jadi, biarlah kita boleh memahami hari ini apa saja yang menjadi
pengertian Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup. Bisa dibedakan yang dua ini ya. Kalau sebagai dasar negara, bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan, aparat-aparat pemerintahan harus menjalankan kebijakan pemerintahannya berdasarkan Pancasila. Sedangkan sebagai pandangan hidup bangsa, bahwa seluruh bangsa Indonesia harus melaksanakan aktivitasnya, menyampaikan pendapatnya, melakukan apapun itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Juga semua pelaksanaan hukum-hukum di Indonesia harus ya sesuai dengan Pancasila dan tidak boleh bertentangan. Ya, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Kalian harus bisa membedakan bagaimana Pancasila itu sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, untuk melengkapi pelajaran kalian, kalian boleh baca buku PKN yang ada di Kipin School kalau kalian sudah download. Ya, di Kipin School itu dari halaman 5 sampai dengan halaman 12. Ya, halaman 5 sampai halaman 12. Nanti Memnova akan kirimkan link. Ya, Memnova akan kirimkan link. Kalian boleh mengerjakan tugas dari link itu. Ya, apakah nanti Memnova buat quizzes atau Memnova buat Google Form, kalian akan terima nanti linknya. Tapi kalian baca dulu. Ya, buku materi kalian, buku paket kalian PKN BSE halaman 5 sampai halaman 12. Ya, ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan berkaitan dengan pelajaran hari ini? Jelas ya, sudah bisa dibedakan ya? Sudah bisa dibedakan sebagai dasar negara dengan sebagai pandangan hidup bangsa ya? Oke, Zipora, selamat datang. Mungkin sedikit telat ya nak ya. Oh, Zipora belum masuk ya. Oke, nanti ini Memnova sudah rekam ini di HP Memnova. Nanti Memnova, ya Zipora sudah masuk. Zipora, kelas kita sudah mau berakhir, tapi tidak apa-apa. Memnova sudah rekam pelajaran hari ini. Nanti Memnova akan share di YouTube, nanti linknya yang akan kalian lihat supaya tidak terlalu berat kalian mendownload videonya ya. Linknya aja Memnova kasih, link YouTube, kalian boleh nonton di YouTube supaya kuota kalian tidak terlalu kuota atau HP kalian tidak terlalu terbebani dengan video ini ya. Jadi Jipora, kita tadi sudah belajar tentang perbedaan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan Pancasila sebagai dasar negara. Nanti kamu boleh ikuti di video ini ya. Oke, kita akan mengakhiri kegiatan kita hari ini. Memnova meminta kesediaan Daniel untuk pimpin kita dalam doa. Boleh harimau, boleh apa, berarti temanya apa? Hewan kesayangan ya. Nah, silakan Daniel buka kamera, buka speakernya dan pimpin doa. Dengarin dulu, temanya bebas, tapi nanti di kertas yang kamu tulis, kamu harus buat seperti yang ada di buku itu ya, ditentukan dulu temanya apa, terus langkah-langkahnya, kemudian kita buat sketsa gambarnya, dan terakhir kita warnai. Buat gambarmu sebagusmu. Amin. Oke, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati. Boleh meninggalkan room ya. Langsung pelajari bukunya dari halaman 5 sampai halaman 12. Silahkan. Kalau mau bagus kita buat ya. Temanya bebas. Kamu mau buat hewan kesayanganku kan? Boleh, temanya bebas ya. Ya, tapi kamu harus tuliskan aja temanya apa.